Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari, pemirsa Hikmat Pagi yang terkasih dalam Tuhan. Berjumpa kembali dalam program Renungan Hikmat Pagi hari ini. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, marilah kita datang kepada Tuhan, minta tuntunan di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu hari ini. Kami pada pagi hari ini bisa mendengarkan firman-Mu. Berkati supaya renungan hari ini bisa menjadi firman bagi hidup kita dan rema dalam hidup kita dan selalu kita ingat. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tema renungan kita pada pagi hari ini ialah dibutakan ilah zaman. Firman Tuhan akan dibawakan oleh Pendeta Utomo. Bacaan diambil dari 2 Korintus 4 ayat 3-4 yang berbunyi demikian. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, Injil itu tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak percaya cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambar Allah. Demikian sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat memasuki pekan yang baru. Kita percaya Tuhan selalu beserta mengasihi kita semua. Saudara yang dikasihi Tuhan, suatu kali seorang kakak berkata kepada adiknya, "Lihat dek, pemandangannya bagus banget loh siang hari ini." Sang adik menyahut, "Mana kak? Aku gak lihat." Sang kakak merespon, "Matahari terik begini kamu gak bisa lihat." Adik menjawab lagi, "Aku gak bisa lihat apa-apa kak, gelap." Terkejut dengan jawaban adiknya, sang kakak menoleh kepadanya. Dengan nada agak tinggi sang kakak berkata, "Pantesan gak lihat dek, buka dulu matamu." Saudara, kisah tadi mengingatkan kita tentang terang Injil Kristus. Injil selalu bersinar, tapi banyak orang justru memilih untuk tetap menutup mata hatinya. Sejak semula Injil memang terbuka lebar bagi semua yang mau percaya. Tuhan Yesus membuktikannya. Injil Lukas pasal 19 ayat 10 dan Rasul Paulus memberitakannya. 2 Korintus 2 ayat 14. Sayangnya, Injil yang terbuka tidak selalu didengar dan diterima. Banyak orang yang berkeras hati dan menutup diri. Jadi ketika Paulus menulis, "Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup," ia tidak sedang menyatakan situasi yang bersifat kemungkinan. Ia menyatakan situasi real, situasi nyata. Sebab memang ada orang-orang yang buta terhadap Injil. Rasul Paulus menyebut mereka sebagai orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah-ilah zaman ini. Ilah zaman yang dimaksud adalah berbagai hal di luar Allah yang dijadikan sebagai Tuhan oleh manusia. Ilah zaman yang jahat itu menutup hati dan pikiran serta menghalangi mereka sehingga tidak melihat terang Injil Kristus. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, jangan salah sangka. Injil yang tertutup bukan berarti bahwa Injil itu lemah. Injil yang tertutup bagi sebagian orang menunjukkan kondisi mereka yang akan binasa. Namun bukan berarti bahwa kita tidak perlu memberitakan Injil karena berpikir bahwa kondisi setiap orang sudah ditentukan. Justru seharusnya kita semakin giat untuk memampangkan terang Injil Kristus dan menghidupinya. Selain itu, ingatlah bahwa ilah-ilah zaman ini akan terus berusaha membawa kita menjauh dari Kristus. Oleh sebab itu, mari kita berdoa setiap hari agar Roh Kudus menjaga kita tetap di dalam Dia. Ilah zaman menghalangi, tapi Injil menerangi. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kasih-Mu. Ketika kami mengawali pekan ini, kami diingatkan kemana hati kami condong, kemana hati kami mengarahkan tujuan dan pandangannya. Kiranya kami tidak silau dengan godaan-godaan ilah-ilah zaman ini, namun kami terus terpatri dan terfokus hanya kepada Tuhan yang sudah mengasihi kami. Mampukan kami hidup dalam kebenaran, mampukan kami hidup dalam kekudusan, dan mampukan kami terus diterangi oleh karya kemurahan Tuhan.
Hidup kami diterangi oleh Engkau sendiri, sehingga kami boleh hidup dalam ketetapan-Mu, dan jalan-jalan kami jalan yang terang yang memuliakan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, satu hal yang penting untuk sungguh-sungguh kita mengerti, sungguh-sungguh kita jaga dalam segala kewaspadaan, supaya kita tidak terjebak, jatuh dalam godaan ilah-ilah zaman ini. Apapun itu, kenyamanan, ketenaran, rasa puas, dan kecongkakan. Namun kita mau senantiasa bersyukur, rendah hati, dan memuliakan Tuhan di dalam seluruh kehidupan kita. Terang sejati sudah datang ke dalam dunia untuk mengenyahkan kegelapan. Sayangnya, masih banyak orang yang menolaknya dan memilih menikmati kegelapan. Bertobatlah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia.